Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1216. Suasana menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tepuk tangan. Di tengah kesunyian, seseorang mulai bertepuk tangan, ekspresi sedingin es di wajahnya. Itu adalah tuan ketiga Yates yang bertepuk tangan. Dia menilai Sane Naiswell dengan tatapan dingin yang sama. Pada saat itu, bahkan tuan ketiga Yates sendiri tidak percaya. Dia berasumsi bahwa tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Ketika dia memasuki Bakwood, dia merasa bahwa semua orang harus berlutut di depannya. Siapa yang mengira akan ada begitu banyak orang yang tidak takut mati, dan bahkan berani meremehkan kekuatannya pada hari pertama dia tiba di Bakwood. Harvey York tidak ingin hidup lagi. Prince York tentu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dan sekarang, bahkan Sane Naiswell tidak menunjukkan rasa hormat kepada tuan ketiga Yates. Saat itu, tuan ketiga Yates tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa jahat yang membuat rambut siapapun berdiri. Di mana rasa hormat mereka? Rasa hormat yang telah dikumpulkan oleh tuan ketiga Yates selama bertahun-tahun telah diinjak-injak ke tanah pada hari ini juga. Kemarahan. Tuan ketiga Yates sangat marah, dipenuhi dengan kemarahan. Dia ingin membunuh. Tawa tuan ketiga Yates terdengar di seluruh ruangan. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Sepertinya sudah terlalu lama sejak kami Yates of America menunjukkan kekuatan kami. Dunia telah melupakan betapa hebatnya keluarga kami. Tidak, kami tidak berani. Beberapa hampir berlutut saat melihatnya. Tuan ketiga Yates mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita harus melakukan hal-hal tertentu dan membiarkan dunia tahu cara kita bekerja, Butler Yates." Butler Yates, mengenakan tuxedo, memasang ekspresi dingin yang sama. "Jangan khawatir, tuan ketiga. Saya akan membuat pengaturan yang sempurna untuk orang-orang ini dan mengklarifikasi semuanya." Mendengar percakapan mereka, semua orang menjadi sangat ngeri sehingga mereka jatuh ke tanah. Tuan ketiga Yates sangat marah. Bahkan Sane, yang berhadapan dengannya, sekarang merasa sedikit terintimidasi. Ya, dia telah memilih pihak Harvey York tanpa ragu-ragu. Sekarang, bagaimanapun, dia takut dia tidak akan bisa melangkah keluar dari Yates Manor. Karena Yul ada di sini, Sane hanya bisa berharap tuan ketiga Yates tidak berani membunuh. Jika tidak, hidup Sane akan berakhir saat itu juga. Tetap saja, Sane tidak menyesali pilihannya. Berpihak pada tuan ketiga Yates praktis merupakan bunuh diri. Sekarang, para Yates lainnya menggunakan otoritas tuan ketiga dan mulai berbicara. Ketika harimau tidak menunjukkan kemarahan dan kekuatannya, kamu seperti kucing yang sakit ya. Beraninya kau pergi ke Amerika dan cari tahu siapa sebenarnya tuan ketiga Yates. Kamu berani tidak menghormati tuan ketiga Yates ketika dia berbicara denganmu dengan sangat sopan. Apakah kamu ingin dia mengambil tindakan dan memberimu rasa kematian? Semua Yates tidak bisa berhenti mencibir. Tatapan mereka pada Sane membawa campuran ejekan dan keserakahan. Di mata mereka, keluarga Naiswell yang memilih untuk berpihak pada Sky Corporation adalah berita bagus. Jika semuanya berhasil, mereka akan memiliki lebih sedikit orang untuk dibagikan. Ada lebih banyak kekayaan yang bisa diperoleh. Hahaha. Yates Bakwood semua tertawa terbahak-bahak. Mata tuan ketiga Yates jatuh pada Sane, yang dahinya basah oleh keringat dingin. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menepuk pipi Sane 2 kali, tersenyum. "Tidak perlu takut, Sane Naiswell. Aku tidak akan membunuhmu malam ini. Ini belum waktunya. Aku akan membuatmu menyaksikan, dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana pilihanmu ini akan mengarah pada akhir Naiswells. Aku akan membuatmu berlutut di depanku dan mengakui kesalahanmu. Kamu akan membenturkan kepalamu ke tanah dan memohon padaku untuk melepaskan Naiswells. Kamu tidak akan bisa hidup atau mati saat itu.
Hahaha. Bab 1217. Tawa nakal yang jahat terdengar di seluruh Yates Manor. Semua orang yang hadir berkeringat dingin. Tuan ketiga Yates tidak manusiawi. Dia adalah iblis dari Amerika. Siapa yang bisa menantang kekuatan dan statusnya? Sane Naiswell yang gemetar akhirnya pergi. Dengan bantuan Yul Graham dan beberapa orang lainnya. Satu demi satu, para tamu pergi. Beberapa dari mereka tidak bisa menahannya dan memuntahkan makan malam mereka di pinggir jalan. Itu terlalu menakutkan. Teror Tuan ketiga Yates mirip dengan bayangan gelap yang dilemparkan jauh ke dalam hati mereka. Bahkan perwakilan perusahaan luar negeri yang telah memilih pihak Tuan ketiga, seperti Morgan Financial Group, dipenuhi dengan kengerian belaka. Mereka menyadari bahwa arogansi Tuan ketiga pasti akan segera menelan mereka hidup-hidup. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak berdiri dengan Tuan ketiga, mereka akan berlari menuju pergolakan kematian. Malam itu, seluruh elit kelas atas Bakwood terguncang. Awan gelap berkerumun di seluruh kota, mengancam akan runtuh dan jatuh. Badai mendekat. Hanya sampai semua orang pergi, Tuan ketiga beristirahat di kursi besarnya. Katakan padaku. Orang macam apa yang bekerja di bawah Prince York? Leighton melangkah maju, ketakutan. Tuan ketiga. Menurut informasi yang kami kumpulkan, mereka terdiri dari Raja Dunia Bawah Southlight, Tyson Woods, serta penguasa Dunia Bawah, Old Niner dan George Zabel. Raja Dunia Bawah. Tuan ketiga Yates merenungkan informasi itu sebentar sebelum berkata dengan ringan. Jika itu masalahnya, maka kita akan mulai dengan yang lebih kecil terlebih dahulu. Kepala pelayan. Malam ini, singkirkan George Zabel dan Old Niner. Bawa dua juara tinju ke sini dan lakukan dengan cepat. Jangan buang waktuku. Ya Tuan. Butler Yates tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia tahu betul bahwa Tuan ketiga Yates sangat marah. Apa yang ingin dilakukan Tuan ketiga adalah memainkan permainan kucing dan tikus. Dia ingin menghancurkan orang-orang di sekitar Prince York terlebih dahulu. Hanya setelah itu dia akan melanjutkan untuk menghancurkan Prince York. Ini selalu menjadi cara Tuan ketiga dalam melakukan sesuatu. Jika ada yang berani menyinggung Yates Amerika, seluruh keluarga mereka akan dihukum mati. Alasan mengapa Yates Amerika dijuluki sebagai Raja Texas bukan karena sifat baik mereka. Sebaliknya, itu karena kekejaman mereka. Sementara itu, Yates Bakwood lainnya saling bertukar pandang. Mereka tidak berharap Tuan ketiga bertindak sedemikian gila. Sudah, dia memerintahkan serangan balik semalam. Keluarga Yates Bakwood merasa lega karena mereka telah berlutut di hadapannya tanpa ragu-ragu saat dia memasuki Bakwood. Dilihat dari kekuatan dan dominasinya yang luar biasa, keluarga mereka akan menemui akhir yang mengerikan jika mereka gagal melakukannya. Ini adalah nasib budak yang sebenarnya. Jika Kait bersama mereka, mungkin Yates Bakwood masih bisa mempertahankan sedikit martabat. Sayangnya, tidak ada yang namanya, bagaimana jika, dan, mungkin, di dunia ini. Pada saat yang sama, di Sky Corporation. Harvey tidak kembali ke Gardens Residence malam itu. Sebagai gantinya, dia memerintahkan Tyson untuk mengatur penjaga di Gardens Residence sebelum segera menuju ke kantornya. Di sana, Ray Hart, Ethan Hunt, dan Tyson Woods semuanya hadir. Harvey mengakhiri teleponnya dengan Yul. Dia tertawa kecil. Menarik sekali. Aku tidak mengharapkan Master Naiswell untuk berdiri bersama kita kali ini. Bukankah keluarga Naiswell selalu berusaha untuk tetap netral? Ethan tertawa. Kepala instruktur, Master Naiswell tidak bodoh. Dia tahu Anda memiliki kekuatan. Dia hanya akan mencari kematian jika dia berpihak pada Yates Amerika bukan? Ray berkata. CEO York, berdasarkan informasi yang saya miliki, Yates Amerika cukup kuat. Kekuatan mereka menyaingi beberapa keluarga terakhir di antara 10 keluarga teratas negara H. Ditambah lagi, Tuan ketiga Yates dikenal sebagai orang gila. Tidak mungkin untuk mengakhiri semuanya dengan damai kali ini. Bab 1218. Harvey tertawa lagi.
Tuan ketiga Yates akan binasa jika dia menyerang begitu cepat. Aku akan memberinya waktu seminggu. Jika dia terburu-buru untuk mati, dia tidak bisa menyalahkanku karena tidak menepati janjiku. Sebenarnya, Harvey benar-benar tidak peduli dengan Tuan ketiga Yates. Namun, hal-hal mungkin lebih menarik jika Yates Amerika memberikan segalanya dalam hal ini. Pada saat yang sama, di ruangan karaoke Buckwood Royal, George Zabel dan Old Niner sedang minum di dalam ruangan. Status mereka berubah secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Mereka sekarang memiliki Harvey York yang mendukung mereka. Plus, Tyson Woods telah menjadi raja baru dunia bawah Southlight. Karena faktor-faktor ini, status mereka naik dengan kecepatan luar biasa. Hari-hari ini, mereka sudah mulai mendiskusikan bagaimana mereka bisa menutupi reputasi mereka dan memulai bisnis yang bersih dan layak. Bagaimanapun, pasar Buckwood saat ini sangat menguntungkan. Jika mereka benar-benar ingin memberikan kontribusi kepada Buckwood, Harvey pasti akan menawarkan mereka kesempatan untuk berhasil. George menyarankan agar dia dan Old Niner bisa memulai perusahaan asuransi bersama. Dengan itu, mereka bisa membantu rekan-rekan mereka yang sebelumnya bekerja di bawah mereka. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan penghasilan yang layak, tetapi mereka juga bisa menutupi masa lalu mereka di sepanjang jalan. Mereka akan membunuh dua burung dengan satu batu. Malam ini, keduanya sibuk mendiskusikan detail yang lebih baik dari rencana mereka. Tepat pada saat itu, jeritan terdengar di luar ruangan. Semua bawahan George dan Old Niner sekarang kedinginan. Bang! Seseorang menendang pintu hingga terbuka. Sekelompok pria masuk dari luar. Pemimpin mereka adalah Butler Yates, mengenakan setelan jas, memiliki watak yang lembut dan halus. Kau siapa? Apa kau tahu tempat apa ini? Old Niner bangkit dengan teriakan marah. Dia masih belum kehilangan aura dari hari-harinya di dunia bawah. Butler Yates menjawab dengan tenang. Kau Old Niner. Dan yang satunya adalah George Zabel, benar kan? Kau berani bertindak seperti ini ketika kau tahu siapa kami. Old Niner menggeram. Seluruh dunia bawah Buckwood sekarang berada di bawah kendali mereka. Siapa yang berani menyinggung mereka? Hah! Andalah yang kami cari. Kau tahu, aku memiliki dua saudara laki-laki di sini yang memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Butler Yates semuanya tersenyum. Siapa? Tanya kami apa? Old Niner mengerutkan kening. Apakah mereka ingin bekerja di bawah kita? Kau menemukan orang yang salah. Kami berdua telah memutuskan untuk pensiun dari dunia bawah dan memulai bisnis yang layak mulai sekarang dan seterusnya. Kau harus menemui mereka suka atau tidak suka. Kata Butler Yates dingin. Tepat ketika dia berhenti berbicara, bawahannya mundur. Di pintu masuk, dua siluet muncul. Salah satunya berkulit gelap, hanya mata dan giginya yang putih. Yang lainnya pucat pasi, dengan rambut kekuningan yang layu. Satu-satunya kesamaan fisik yang dimiliki keduanya adalah ikat pinggang emas yang diikatkan di pinggang mereka. Old Niner menganggap pemandangan itu lucu. Ada apa dengan mereka berdua? Syuting untuk film. Kalian bahkan memiliki sabuk emas ya? Sementara Old Niner geli, George tidak berbagi sentimen. Bagaimanapun, dia adalah pensiunan detektif swasta. Karyanya tak lain adalah menggali informasi dari berbagai sumber. Ketika George melihat kedua pendatang baru itu, matanya tertuju pada ikat pinggang mereka dan berkedut. Itu adalah sabuk juara tinju. Kau termasuk dalam kategori yang mana? Juara tinju. Old Niner terkejut. Dia bukan katak di dalam sumur. Tentu saja, dia tahu apa artinya menjadi juara tinju. Teknik ofensif mereka akan 1000 kali lebih kuat daripada orang biasa. Itu adalah masalah sederhana bagi mereka untuk membunuh seseorang dengan satu pukulan. Masalahnya adalah, mengapa dua juara tinju datang ke Old Niner dan George? Bab 1219. Apa yang sedang kalian coba lakukan? George bertanya, nadanya berat. Keduanya tidak mau banyak. Untuk saat ini, yang mereka inginkan hanyalah meminjam kepalamu. Butler Yates tersenyum dan mundur, sebelum menutup pintu.
Old Niner dan George Zabel bertukar pandang gelap. Detik berikutnya, mereka masing-masing meraih kursi dan maju. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bahkan jika mereka mencoba melarikan diri, itu tidak akan membantu. Ark. Beberapa saat kemudian, jeritan kesakitan terdengar sekali lagi. Di luar ruangan, Butler Yates melipat kedua tangannya di belakang, senyum di wajahnya. Terlepas dari jeritan tak berujung dari dalam ruangan karaoke, ada sedikit perubahan dalam ekspresi tenangnya. Di sisi lain, semua mata bawahannya berkedut. Dikatakan bahwa seseorang tidak perlu berbuat banyak untuk membunuh seseorang. Kedua juara tinju tidak berbagi sentimen. Hanya Tuhan yang tahu siksaan Old Niner dan George Zabel, dua penguasa dunia bawah Backwood, menderita di bawah tangan juara tinju di dalam. Setengah jam kemudian, kedua juara tinju itu tersingkir. Mereka tersenyum seolah-olah mereka tidak melakukan sesuatu yang penting. Hampir seketika, berita itu keluar. Seluruh lingkaran kelas atas Backwood sudah tahu apa yang telah terjadi. Kemarahan Tuan ketiga Yates bangkit, dan Old Niner dan George Zabel, pion Prince York, termasuk yang pertama disingkirkan. Bawahan mereka semua mati atau menderita luka berat. Meskipun Old Niner dan George Zabel tidak mati, semua tulang mereka telah hancur, dan keduanya hampir tidak bisa bernapas. Satu-satunya alasan keduanya belum sepenuhnya disingkirkan adalah karena Tuan ketiga ingin mengirim peringatan kepada Prince York. Harvey menerima berita itu keesokan harinya, tepat saat dia keluar dari rumah. CEO York, sesuatu yang besar terjadi. Tadi malam, pasukan Old Niner dan George Zabel semuanya diserang. Sebagian besar dari mereka meninggal, atau terluka parah. Old Niner dan George Zabel sekarang berada di rumah sakit, hampir tidak bernapas. Tyson Woods berdiri di samping Harvey, mengenakan tatapan gelap. Old Niner dan George Zabel dapat dianggap sebagai bawahan Tyson. Dengan bawahannya dalam keadaan seperti itu, seolah-olah seseorang telah menamparkan wajah Tyson dengan keras. Jadi, Tuan ketiga Yates benar-benar berani menyerang. Bahkan Harvey tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan Tuan ketiga bertindak sangat keterlaluan. Tyson mendesis dengan marah. Saya tidak mempersiapkan diri dengan cukup baik. Tuan ketiga Yates adalah orang gila. Dua juara tinju yang dia bawa dari Texas terlalu mengerikan. Keduanya adalah ahli yang berhasil bertahan hidup di ring tinju. Mereka sangat baik dalam penyiksaan. Mereka pasti telah melumpuhkan Old Niner dan George. Old Niner dan George diremukkan semua tulangnya satu per satu. Orang-orang ini mengirimi kita pesan, CEO York. Mari kita lihat mereka di rumah sakit dulu. Harvey memasang ekspresi dingin. Di rumah sakit, dia dan Tyson melihat Old Niner dan George dibungkus seperti kue. Rumor mengatakan bahwa berkat operasi semalam para dokter, nyawa mereka terselamatkan. Jika tidak, dua mayat akan tergeletak di depan Harvey. Harvey membalik selimut yang menutupi keduanya. Tatapannya yang berkobar segera menangkap sesuatu. Old Niner dan George diremukkan tulangnya menjadi berkeping-keping, sedikit demi sedikit, hanya dengan ibu jari. Bahkan jika keduanya berhasil diselamatkan, mereka hanya bisa menjalani sisa hidup mereka di kursi roda. CEO York. Mereka berdua adalah bawahan saya. Saya akan menyelesaikan dendam ini sendiri. Saya akan memberi Anda hasil yang memuaskan, pasti. Tyson mengatupkan giginya dengan keras. Dia harus menyelesaikan ini, jika tidak, dia tidak akan cocok untuk mempertahankan gelarnya sebagai Raja Dunia Bawah. Harvey menatap Tyson sejenak. Kemudian, dia berkata, "Baiklah. Tidak akan ada banyak masalah bagimu untuk menghadapi dua juara tinju Texas. Adapun aku akan menghadapi Tuan ketiga Yates sendiri." "Ya Tuan." Tyson membungkuk. Bab 1220. Hiruk-pikuk pagi yang biasa di Backwood digantikan oleh keheningan total. Mereka yang berasal dari kelas atas Backwood, yang sering memamerkan kekayaan mereka, kini bersembunyi di rumah masing-masing sambil gemetar ketakutan. Yates Amerika benar-benar arogan.
Meskipun dikatakan bahwa seseorang tidak perlu berbuat banyak untuk membunuh yang lain, tindakan orang Yates menghancurkan tulang menjadi berkeping-keping sangat kejam. Korban tidak bisa hidup atau mati dengan tenang. Banyak keluarga dan perusahaan yang telah memilih untuk netral sekarang menyesali keputusan mereka. Masing-masing dari mereka takut diserang oleh Yates Amerika. Hal ini terutama berlaku untuk Naiswells. Meskipun menjadi keluarga kelas atas, mereka tidak memiliki keberanian untuk menjalankan bisnis mereka hari ini. Semua penjaga keluarga ditempatkan di setiap inci Naiswell Manor. Tak satu pun dari keluarga Naiswell yang berani melangkah keluar. Sane Naiswell tahu betul bahwa serangan tuan ketiga Yates tadi malam hanyalah sebuah peringatan. Target berikutnya adalah Naiswells. Namun, Sane sama sekali tidak menyesali keputusannya. Bahkan jika mereka melawan Yates, masih ada peluang kecil bagi mereka untuk bangkit kembali. Sebaliknya, jika mereka menyinggung pria itu, maka mereka mungkin akan menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Keluarga York, Silva, Cloud, Robin, dan Serai adalah buktinya. Di Yates Manor, tuan ketiga Yates duduk di kursi besarnya, bermain dengan dua buah kenari di tangannya. Serangan kemarin sangat memuaskannya. Orang-orang Bakwood semuanya sampah. Mereka tidak akan tahu arti kematian kecuali kita, orang Yates Amerika, menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Sekarang cacing-cacing ini telah tutup mulut, seluruh dunia mengikuti dan menjadi sunyi juga. Tuan ketiga bergumam dengan gembira pada dirinya sendiri. Butler Yates berjalan ke depan dan berdiri di sampingnya. Tuan ketiga. Karena apa yang terjadi tadi malam, para bajingan ini sekarang tahu betapa kuatnya Yates Amerika. Tapi saya pikir kita harus lebih cepat dan mengirim lebih banyak peringatan. Kita harus membuat semua orang yang berani melawan kita menyesal hidup di dunia ini. Tuan ketiga tersenyum mendengar kata-kata Butler Yates. Luar biasa. Itu ide yang bagus. Lalu, siapa yang harus kita serang selanjutnya? Pada saat itu, Nenek Yates muncul dan tertawa kecil. Tuan ketiga. Jika Anda menargetkan Naiswells berikutnya, maka saya sarankan Anda membidik satu orang terlebih dahulu. Tuan ketiga mencibir. Keluarga Naiswell adalah satu-satunya yang berani berdiri bersama Sky Corporation. Secara alami, saya akan mulai dengan mereka. Katakan padaku, apa yang bisa kita lakukan? Jika aku puas, aku akan sangat menghargaimu. Nenek Yates tersenyum. Kudengar Nona Rosalie dari keluarga Naiswell sekarang dilatih untuk menjadi ahli waris mereka. Ditambah lagi, Rosalie Naiswell memiliki hubungan khusus dengan Harvey York selama mereka berada di kota Niumhi. Ada saat ketika Sane Naiswell memandangnya dan menginginkan Harvey sebagai menantu mereka. Saat Nenek Yates berbicara, dia dengan hormat meletakkan setumpuk informasi di atas meja. Sebagai keluarga kelas atas, Yates Bakwood tidak sebodoh itu. Kemarin, mereka sudah mengirim beberapa orang untuk melakukan penyelidikan cepat. Mereka bertujuan untuk membantu ketika tuan ketiga merencanakan serangan berikutnya. Wanita muda Naiswell bisa saja menjadi Nyonya Harvey. Sekantong sampah itu. Menarik. Setelah membaca sekilas dokumen di atas meja, tuan ketiga berkata dengan santai. Butler. Pergi dan undang Nona Rosalie. Dimengerti. Kami akan sangat lembut. Butler Yates tersenyum sinis. Tuan ketiga melirik Nenek Yates dan menambahkan. Kalian Yates Bakwood sendiri tidak terlalu buruk. Jika semuanya berhasil, semua properti keluarga Naiswell akan menjadi milik kalian. Terima kasih telah memikirkan kami, Tuan ketiga. Para Yates lainnya langsung berlutut di depannya, menekan dahi mereka ke lantai. Ini luar biasa. Mereka akan menerima kekayaan Naiswell tanpa perlu berbuat banyak.